Sahabat, pernah dahulu Nabi Musa itu kepo, bertanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, man rafiqi fil jannah?" Ya Allah, kira-kira nanti di surga aku sama siapa? Siapa yang akan jadi tetanggaku di surga? Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan clue, petunjuk kepada Nabi Musa. Ya Musa, awwalu marrin ala tariqika hadha huwa rafiquka fil jannah. Wahai Musa, orang pertama yang nanti lewat di jalan yang ada di depanmu ini, dialah yang nanti akan menjadi temanmu di surga. Lalu Nabi Musa pun menunggu. Ditunggu, dan tidak lama setelah itu lewatlah seorang pemuda. Kata Nabi Musa, mungkin ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa pun meminta izin kepada pemuda ini untuk ikut bersamanya. Si pemuda ini mengizinkan, dan dia nggak tahu kalau ini adalah Nabi Musa. Maka mereka berdua pun berjalan ke rumah si pemuda ini. Di dalam rumah, kemudian pemuda ini bilang kepada Nabi Musa, "Wahai Tuan, silahkan duduk, kamu tunggu di sini. Saya ingin masuk ke dalam untuk melakukan beberapa urusan." Lalu Nabi Musa pun duduk. Kemudian si pemuda ini pun masuk. Nabi Musa mengamatinya dari situ. Diamati semua yang dilakukan oleh pemuda ini. Karena Nabi Musa penasaran, kira-kira punya amal ibadah apa nih pemuda? Kok bisa-bisanya dia dapat kedudukan sangat tinggi di dalam surga bareng bersama Anbiya wal Mursalin. Diamati sama Nabi Musa, pemuda ini ternyata masuk ke dalam satu ruangan. Kemudian ketika dia keluar, dia menggendong seorang perempuan tua, lalu diletakkan di satu tempat duduk. Kemudian pemuda ini membuka kantong yang dibawa dari pasar yang ternyata berisi daging. Kemudian dia masak daging itu. Setelah matang, dia suapkan daging ini kepada perempuan tadi satu persatu sampai habis. Kemudian diberikan minum. Selesai semuanya itu, si perempuan tua ini mengangkat tangan, lalu mulutnya komat kamit. Semua kejadian yang ada di dalam rumah itu Nabi Musa mengamatinya dari jauh. Hingga kemudian selesai pemuda ini, dia membawa kembali masuk perempuan tua tadi. Lalu dia pun menemui Nabi Musa. Nabi Musa penasaran, "Wahai pemuda, memang apa pekerjaanmu?" "Aku penjual daging di pasar." "Terus apa yang kamu lakukan tadi?" "Siapa perempuan tua itu?" "Dia adalah ibuku. Dan inilah yang setiap hari aku lakukan. Setiap aku pulang dari pasar dari menjual daging, aku selalu membawakan sekantong daging untuk ibuku, lalu aku masakkan dan aku suapkan kepadanya, dan itu yang aku lakukan setiap hari." Terus Nabi Musa tanya lagi, "Lah itu kok setelah kamu menyuapinya, mengurusinya, memberikannya minum, terus dia mengangkat tangan komat kamit, dia itu komat kamit apa?" Pemuda ini menjawab, "Ibuku, setelah aku mengurusnya, dia selalu mendoakanku. Dia selalu mendoakanku dengan satu doa yang sama yang dia tidak pernah rubah dari dulu sampai sekarang." "Apa doanya itu?" kata Nabi Musa. Dia selalu berdoa, "Ya Rabb, ij'al ibni hadza ma'a Musa bin Imran fil jannah." Doanya satu, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini dan Musa bin Imran, Rasulullah itu, bersama di dalam satu surga yang sama." Nabi Musa mendengar hal ini, beliau langsung mengatakan, "Abshir ya ghulam, berbahagialah wahai pemuda. Memang kenapa? Aku adalah Musa bin Imran, aku adalah Musa Rasulullah, aku adalah Musa Kalimullah. Aku datang ke sini untuk memberikan kabar gembira bahwa doa ibumu selama ini telah diijabah. Aku mendapatkan wahyu dari Allah bahwa kamu nanti akan menjadi temanku di surga." Sahabat, betapa bakti kepada orang tua ini bisa mengantarkan seseorang kepada kedudukan yang sangat tinggi. Kira-kira apa kedudukan yang lebih tinggi ketimbang bersama Anbiya wal Mursalin di dalam surga yang paling tinggi? Adakah keinginan dan pencapaian yang lebih tinggi dari ini? Seandainya dengan bakti kepada orang tua, pencapaian tertinggi ini bisa digapai, apalagi pencapaian yang jauh lebih rendah dari itu. Pengen jadi orang kaya, masih jauh di bawah surga yang paling tinggi. Pengen jadi pengusaha yang sukses, masih jauh dari surga yang paling tinggi. Pengen jadi dokter yang berhasil, masih jauh dari surga yang paling tinggi. Maka dari itu, apapun cita-cita kita, apapun keinginan kita, ayo kita muluskan keinginan dan cita-cita kita itu dengan doa dari orang tua kita. Karena doa dari orang tua inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai doa yang sangat mujarab. Doaul walid liwaladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa nabi kepada umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Jangan biarkan kebaikan ini hanya berhenti pada kalian.
ajak yang lain juga ya, biar sama-sama masuk surga.